Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Edisi Rabu 12 November 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Ditreskrimum Polda Kalimantan Timur menggelar konferensi pers terkait hasil pelaksanaan operasi Jaran Mahakam 2025 di Gedung Mahakam Polda Kalimantan Timur. Puluhan siswa mengikuti upacara bendera yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan bersama personel Satgas 3 Preventif Operasi Madagoraya. Pemerintah Kota Batu, Provinsi Jawa Timur bersama Forkopimda menggelar apel siaga dan simulasi tanggap darurat bencana hidrometeorologi tahun 2025. Di informasi pertama, pemirsa, Ditreskrimum Polda Kalimantan Timur menggelar konferensi pers terkait pelaksanaan operasi Jaran Mahakam 2025 di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Prianto, didampingi Direskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti serta Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto. Halo Sobat Polri, saya Brigda Natalia, salam presisi. Ditreskrimum Polda Kaltim ungkap 100% target operasi dalam operasi Jaran Mahakam 2025 pada Jumat 7 November 2025. Ditreskrimum Polda Kaltim menggelar konferensi pers terkait operasi pelaksanaan Jaran Mahakam 2025 di Gedung Mahakam Polda Kaltim. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, didampingi oleh Direskrimum Polda Kaltim Kombes Pol Jamaluddin Farti serta Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto. Dalam paparannya, Direskrimsus Polda Kalimantan Timur menjelaskan bahwa operasi Jaran Mahakam 2025 dilaksanakan sejak 13 Oktober hingga 1 November 2025 dengan sasaran utama pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dari hasil pelaksanaan operasi tersebut, Direskrimsus Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap seluruh 23 target operasi atau mencapai 100% keberhasilan. Secara keseluruhan jumlah pengungkapan kasus selama operasi mencapai 86 kasus dengan total 95 tersangka yang terdiri dari 23 TO dan 72 non-TO. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 79 unit kendaraan bermotor, terdiri dari 72 unit roda 2 dan 7 unit roda 4. Saat ini saya sudah bersama dengan 2 korban dari hasil pencurian yang dilaksanakan oleh para pelaku dari pencurian kendaraan bermotor. Saat ini sudah bersama dengan masnya siapa? Mas Erwin. Mas Erwin. Nuri. Mas Erwin dan Ibu Nuri ya. Bagaimana tanggapan Ibu dan juga Mas terkait kegiatan operasi Jaran Mahakam yang sudah dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Timur saat ini? Mungkin dari Masnya dulu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Kapolda sudah mau menemukan motor saya. Terus ini saya pencarian selama kurang lebih 3 minggu. Sudah 3 minggu ya Mas? Sudah 3 minggu. Dan ini kemarin ditemukannya itu pada saat Masnya melaporkan itu langsung dilaksanakan pencarian ya? Saya dari Polda langsung mungkin selang waktu tidak sampai setengah jam langsung cari lapor, cari bukti-bukti rekaman CCTV-nya. Baik, kalau dari Ibunya bagaimana tanggapan Ibu? Menurut saya terima kasih kepada Bapak Kapolda dan jajarannya yang telah menindaklanjuti laporan dan cepat menemukan motor saya yang hilang. Semoga Polri semakin maju dan jaya. Terima kasih. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Prianto menyampaikan rasa apresiasi dan bangga atas dedikasi seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan operasi.
Keberhasilan ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polri dalam menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kalimantan Timur. Polda Kalimantan Timur akan terus meningkatkan kegiatan preventif dan represif agar situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Yang penduduknya banyak, motornya banyak, Samarinda, kemudian ke Balikpapan. Ya. Kalau untuk daerah lain mungkin tidak terlalu relatif banyak, gitu ya. Sebenarnya ada salah satu hal yang mungkin saya perlu sampaikan kepada masyarakat, di mana tadi yang kita kembalikan ke pemilik, itu kuncinya ditinggal. Walaupun cuma sebentar, itu memberikan kesempatan pada pelaku untuk bisa mengambil. Tentunya kewaspadaan masyarakat untuk lebih, jangan sampai itu menarik kesempatan para pemain, para pelaku curanmor untuk bisa mengambil. Termasuk juga untuk yang modusnya pakai kunci letter C, ini paling mudah. Ya, hingga sampai 1 menit ini bisa diambil. Makanya kami menyarankan untuk keamanan bisa menggunakan kunci ganda, sehingga memberikan kesempatan yang lebih sulit para pemain untuk mengambil sepeda motor. Artinya warga lain bisa ke sini Pak untuk melihat barang buktinya. Silakan, warga lain yang pernah merasa kehilangan di kantor polisi mungkin ada, nanti bisa melihat, tunjukkan bukti kepemilikan, nanti akan kita serahkan. Tentunya kami juga minta tolong karena itu sebagai barang bukti, nanti dipinjam dalam rangka untuk proses hukum berikutnya. Nanti penyerahan akan kita serahkan kepada pemilik, ujungnya ke sana. Ya. Pak, ada jaringan Pak ini, Pak, ada sindikat jaringannya nggak? Dari luar pulau Pak. Dari luar pulau. Kalau kita tangkap ada yang pelaku dari Kalimantan Tengah dan dari Kalimantan Selatan. Tentunya kalau jaringan mungkin ada ya sedikit, tapi kalau misalnya curanmor seperti ini memang karena mudah, tentunya jaringannya banyak. Ada perorangan, ada jaringan dan lain-lain. Tapi biasanya memang ada jaringan. Tapi kelompoknya bisa kecil-kecil. Tentunya ada, penadahnya tetap ada. Kalau penadahan jelas, kalau memberi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat menyurat resmi, kemudian dengan harga yang jauh di bawah standar, tentunya masuk dalam kategori penadahan. Makanya hati-hati kepada masyarakat, jangan tergiur dengan harga murah sepeda motor yang tanpa dilengkapi dengan surat menyurat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Yulianto, menambahkan bahwa keberhasilan Operasi Jaran Mahakam 2025 menjadi bukti keseriusan jajaran kepolisian dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Bukti kepada alat bukti yang ada, sehingga penangkapan siapapun itu yang menjadi tersangka itu pasti sudah melalui alat bukti yang sangat cukup, sehingga dan tidak ada kemudian kalau orang-orang mengatakan ada kriminalisasi, tidak ada, kita tidak ada kegiatan atau tidak ada upaya kriminalisasi. Itu semuanya berdasarkan kepada petunjuk, kepada bukti, alat bukti yang penyidik peroleh. Nah, yang penyidik peroleh ini kan kemudian dituangkan dalam berkas perkara. Berkas perkara ini diajukan ke kejaksaan, kemudian nanti kejaksaan akan minta ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, nanti diuji di pengadilan itu, apakah alat bukti yang disampaikan oleh penyidik di Polri itu kemudian bisa dibuktikan di pengadilan atau tidak. Ya, itu nanti endingnya kan ada di pengadilan. Tapi kami penyidik itu meyakini tidak ada kriminalisasi, penegakan hukum yang dilakukan kepada siapapun itu berdasarkan kepada alat bukti yang sah dan cukup. Dengan capaian ini, Operasi Jaran Mahakam 2025 dinyatakan berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan, sekaligus menunjukkan profesionalisme Polda Kalimantan Timur dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kalimantan Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigda Natalia melaporkan untuk Polri. Pemirsa, rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2025 di Polda Kalimantan Tengah masih berlangsung. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan beserta sejumlah pejabat utama melakukan ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan Sanaman Lampang. Dan berikut informasi selengkapnya. Polda Kalimantan Tengah masih melaksanakan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional tahun 2025.
Usai melaksanakan upacara Hari Pahlawan, kegiatan dilanjutkan dengan menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Sanaman Lampang pada Senin pagi. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan didampingi Ketua Bayangkari Nyonya Maya Iwan Kurniawan beserta sejumlah pejabat utama Polda Kalimantan Tengah turut hadir mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan Hari Pahlawan Nasional merupakan momentum untuk merefleksikan nilai perjuangan dan keteladanan para pahlawan bangsa. Ini merupakan momentum bagi kita untuk mengenang para pahlawan dan meneruskan apa yang menjadi perjuangan para pahlawan. Dan kemudian hirup yang pada saat upacara di Lampung Bagas itu langsung dipimpin oleh Bapak Kapolda Kalimantan Tengah. Ya. Selanjutnya Bapak Kapolda mengikuti kegiatan tabur bunga dan penghormatan umum di Taman Tikai, ya, yang dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda, dilanjutkan dengan pemindahan jenazah ya, dari pahlawan kita, yaitu Letnan 2 Muda Angkatan Udara Cornelis Suliang, ya, yang dipindahkan dari Kapuas ke Taman Makam Pahlawan. Ini momentum sangat penting bagi kita semua untuk tetap menjaga perjuangan dari para pahlawan dan pahlawan kita khususnya yang dari Kalimantan Tengah, sehingga upacara tabur bunga merupakan bentuk penghormatan Polri, khususnya personel Polda Kalimantan Tengah dalam mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di 25 lokasi berbeda. Dari hasil pengungkapan, 2 pelaku berhasil diamankan beserta 18 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Satreskrim Polres Purbalingga berhasil menangkap 2 pelaku curanmor. Setelah dilakukan pengembangan, terungkap bahwa pelaku telah beraksi di 25 TKP dengan sasaran sepeda motor jemaah sholat subuh yang tidak dikunci setang. Kapolres Purbalingga AKBP Ahmad Akbar menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan tim Resmob terhadap laporan pencurian motor yang terjadi pada bulan September 2025. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku diketahui sudah beraksi sejak bulan Mei 2025. Mereka menggunakan kunci letter T dan beraksi saat waktu sholat subuh, terutama di area masjid yang sepi pengawasan. Sebanyak 18 unit sepeda motor hasil curian berhasil disita dari berbagai daerah seperti Cilacap, Banyumas, Purwokerto, dan Banjarnegara. Usai konferensi pers, sejumlah kendaraan dikerahkan kembali kepada pemiliknya. Dengan pengungkapan ini, Polres Purbalingga berharap masyarakat lebih waspada dan ikut berperan dalam menjaga keamanan lingkungan. Dari Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.